Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Darvinendra dengan NIM 22040115. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari metode penelitian. Oke teman-teman, di sini saya akan mengerjakan tugas metode penelitian. Nah, untuk tugas ini sendiri saya menggunakan ilmu dan manajemen data dengan judul Perkembangan Baru dalam Peramalan Energi Angin dengan Kecerdasan Buatan dan Data Besar, Wawasan Ilmiah. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk abstraknya itu akan kita bahas mengenai efisiensi energi angin. Nah, jadinya efisiensi energi angin ini dia sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan. Mempunyai potensi besar dalam peramalan energi angin. Meskipun literatur mengenai hal ini sangat luas. Nah, maksudnya ini angin ini memiliki salah satu potensi yang sangat besar dalam peramalan energi, terutama energi angin. Banyak literatur yang sudah membahas hal tersebut. Namun, survei penelitiannya kurang komprehensif dalam mengidentifikasi aturan evolusi big data dan metode AI dalam peramalan energi angin. Makalah ini merangkum studi tentang big data dan AI dalam peramalan energi angin selama 2 dekade terakhir. Oke, teman-teman, mungkin kita akan mulai dari 1.1, yaitu pentingnya energi angin. Energi angin dihasilkan oleh turbin angin yang merupakan sumber daya bersih dan terbarukan. Maksudnya di sini, energi angin adalah sumber energi yang murni dan terbaru. Energi ini bisa dimanfaatkan dengan kemajuan teknologi. Dengan memadukan inovasi model bisnis dan industri tenaga angin. Berkembang pesat meningkatkan kapasitas terpasang tenaga angin global itu sebesar 93 GW yang meningkat signifikan sebesar 52,96% dibandingkan kapasitas pada tahun 2019. Kapasitas terpasang baru tenaga angin darat dan lepas pantai masing-masing sebesar 86,9 GW dan 6,1 GW. Untuk pembangkit listrik tenaga angin sendiri itu untuk pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas tertentu. Nah, maksudnya itu ada kapasitas yang bisa diukur untuk membangun sebuah pembangkit listrik tenaga angin. Ketika angin berubah 1 M/s, pembangkit listrik berfluktuasi secara tajam. Fluktuasi ini disebabkan oleh hubungan nonlinear antara pembangkit tenaga angin dengan kecepatan angin. Oleh karena itu, perkiraan energi angin yang tepat dan waktu efektif sangat penting. Nah, jadinya kalau kita perhatikan di sini sebenarnya pergerakan angin itu sulit atau mungkin cukup sulit diprediksi. Jadinya kalau kita bisa memprediksi energi angin itu akan dapat mengoptimalkan pengembangan energi yang berkelanjutan. Nah, di sini
akan dapat menjamin pengembangan energi yang berkelanjutan. Selanjutnya, optimasi perkembangan penggunaan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan yang terus dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan yang terus-menerus akan pembaruan peralatan kecepatan angin, banyak data observasi angin akan dihasilkan, dicatat, dan disimpan dan diakumulasikan. Data-data tersebut itu berasal dari berbagai sumber, termasuk berbagai jenis seperti nilai numerik, teks, gambar, dan berbagai frekuensi seperti menit, jam, dan harian yang didefinisikan sebagai data besar dalam energi angin. Selanjutnya, kita akan mulai dari tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri, menggunakan metode statistika dengan memprediksi rangkaian waktu energi angin dengan memperkirakan distribusi probabilitas sampel dan proses acak. Metode fisik meramalkan energi angin melalui informasi meteorologi seperti fitur topografi, tekanan dan tekanan atmosfer dan suhu lingkungan. Metode cerdas menggunakan model AI untuk memproses dan mengoptimalkan integrasi data besar eksternal dan internal untuk memperkirakan energi angin di masa depan. Data yang digunakan menggunakan metode hybrid yang menggabungkan keunggulan beberapa model peramalan tunggal dan memperoleh hasil prediksi akhir melalui strategi pembobotan yang berbeda. Perlu dicatat bahwa metode cerdas dan metode hibrida berbasis AI dapat secara efektif mengeksplorasi hubungan kompleks dalam data besar dan memainkan peran penting. Maksudnya di sini, jika kita menggunakan metode cerdas dan metode hibrida berbasis AI, itu dapat meningkatkan efektivitas dalam mencari eksplorasi kompleksitas data besar dalam pencarian peramalan angin tersebut. Nah, dengan meningkatkan efisiensi, energi mengurangi konsumsi dalam meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi dan pengambilan keputusan secara real time. Nah, maksudnya di sini, jika kita bisa memanfaatkan sistem cerdas buatan dan metode hibrida, kita dapat mengurangi konsumsi angin, dapat mengambil keputusan secara real time, dan meningkatkan efisiensi energi, sumber daya, fisik, dan non-fisik. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode penelitian yang dikerjakan. Untuk artikel ini sendiri, dia mengambil dua metode penelitian yang dipecah lagi menjadi beberapa metode penelitian. Nah, makalah ini dia menggunakan ringkasan komprehensif, memperkirakan energi angin, penelitian AI, dan big data. Kerangka kerja ini menggabungkan keunggulan metode tinjauan literatur dan scientometry. Maksudnya, untuk artikel ini sendiri atau karya ilmiah ini sendiri, dia masih menggunakan beberapa literatur atau referensi-referensi terkait untuk menguji apakah memang benar angin ini sesuai. Nah, untuk proses pengumpulan data, memanfaatkan strategi pencarian yang tepat untuk pengumpulan publikasi relevan. Menyaring artikel yang akan memenuhi syarat sesuai aturan. Analisis statistik. Jadinya untuk
metode penelitian digunakan itu masih berdasarkan analisis statistik dengan melakukan beberapa analisis sederhana terhadap artikel seperti jumlah artikel yang diterbitkan setiap tahun, penulis, organisasi yang menerbitkan artikel, dan lain-lain. Langkah ketiga, dia menggunakan analisis scientometrics dengan menganalisis perubahan dan hubungan antar artikel seperti organisasi koperasi, perubahan kata kunci, dan analisis visual menggunakan search space dan force viewers. Maksudnya untuk analisis scientometrics ini dia masih membandingkan atau mengcompare beberapa artikel yang berhubungan dengan artikel ini. Misalnya dia menganalisis tentang bagaimana perubahan angin. Nah, dia akan mencari artikel-artikel terkait dengan perubahan angin, masih menggunakan analisis scientometrics. Langkah keempat, menggunakan tinjauan literatur dengan meringkas dan menganalisis artikel, serta mengeksplorasi kemajuan big data dan AI dari waktu ke waktu. Setelah kita mengcompare berbagai artikel atau berbagai referensi, kita mulai bisa menganalisis artikel tersebut. Nah, itu akan termasuk ke dalam langkah keempat. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam penjelasan khusus. Di sini ada pengembangan kolaboratif analisis data besar dan teknologi penelitian prediksi angin. Terus selanjutnya di sini ada berbagai penjelasan-penjelasan umum mengenai evaluasi keseluruhan tren dan evolusi AI dan data besar dalam metode perkiraan angin dari perspektif jarak, sejarah, dan memetakan arah dan peluang. Di sini cukup banyak berbagai macam penjelasan mengenai analisis angin ini. Nah, di sini ada analisis deskriptif. Terus ada analisis jumlah publikasi statistik. Dia menggunakan beberapa bidang yang akan mencerminkan statistik ini. Terus di sini ada beberapa gambar tabel. Terus ada berbagai sumber-sumber publikasi. Setelah itu ada berbagai lembaga penelitian ilmiah, penulisan produktif, dan sebagainya yang akan membantu dalam menganalisis gimana sih perkembangan AI dan data besar dalam menerapkan atau menentukan arah angin, atau kita bilang peramalan arah angin. Nah, sini banyak data-datanya. Nah, untuk kesimpulan sendiri, di sini dia secara umum data akan berfokus pada eksplorasi data terstruktur seperti kecepatan angin. Kecepatan angin ini akan dianalisis bagaimana pergerakannya, bagaimana jenisnya, dan bagaimana arah angin itu bergerak atau pola-pola angin tersebut. Nah, kebetulan kita sudah mempunyai teknologi yang cukup canggih. Beberapa teknologi itu akan membantu dalam pengembangan peramalan angin itu. Seperti kita mempunyai teknologi pembangkit listrik tenaga angin dan sebagainya. Nah, kita mempunyai metode hybrid, kita mempunyai peramalan energi yang merupakan tugas penelitian yang bermakna dan menantang. Maksudnya di sini sebenarnya untuk analisis angin ini itu cukup menantang dikarenakan banyak literatur yang sebenarnya mungkin udah membahas hal ini, namun karena tidak ada penjelasan yang komprehensif makanya mereka kurang membahasnya. Nah, kesimpulan dari artikel ini, energi angin merupakan energi bersih yang digerakkan oleh angin, dan pemanfaatan energi angin dapat meringankan krisis energi. Maksudnya di sini ada beberapa penjelasan khusus mengenai energi angin. Yang pertama, energi angin adalah energi murni.
Energi angin dapat dikelola, dapat dijadikan sumber daya khusus atau sumber daya lanjutan yang bisa yang bisa dijadikan inovasi. Nah, angin sendiri bisa dijadikan beberapa manfaat. Misalnya, kita membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Angin tersebut bisa dimanfaatkan secara garis besar. Setelah itu, inti dari artikel ini dia menganalisis atau gimana sih kira-kira angin ini yang tadinya mungkin agak sulit diprediksi, terus agak sulit diramal, terus agak sulit diperkirakan, dia bisa dianalisis. Nah, metode yang digunakan untuk menganalisisnya, dia menggunakan AI dan Big Data. Maksudnya, kita harus mengumpulkan analisis statistik mengenai angin-angin ini. Nah, misalnya kita harus memahami bagaimana karakteristik dari angin, bagaimana pergerakannya dan sebagainya. Nanti dia akan diproses melalui AI. AI ini akan membuat sebuah peramalan atau mungkin dia akan membuat sebuah perkiraan dalam menentukan penggunaan energi angin itu. Mungkin cukup sampai sini saja mengenai analisis artikel tentang pergerakan angin ini, dan ini tugas saya khususkan untuk metode penelitian. Semoga tugas ini dapat membantu teman-teman semua dalam menganalisis beberapa artikel dengan menggunakan dengan menggunakan ilmu dan manajemen data. Dan ya, saya cukupkan saja. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.